Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tema 9, Penjelajah Angkasa Luar, subtema 3, Tokoh Penjelajah Angkasa Luar, muatan pembelajaran IPS dan PPKN. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang Bapak ingin kalian merapikan dulu pakaian kalian ya. Ya, Pak. Silakan baju yang Ya, belum Pak. dimasukkan dulu. Yang masih pakai topi silakan dilepas dulu ya. Iya, Pak. Kemudian silakan cek kebersihan sekitar tempat duduknya dari mulai laci sampai di bawah meja. Sudah? Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke, kalau sudah bersih semua, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang duluan datang ke sekolah? Saya, Pak. Iya, Ananda Yuli. Karena duluan datang ke sekolah, jadi hari ini Ananda Yuli yang memimpin doa. Silakan Ananda Yuli. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Yuli. Sekarang Bapak tanya dulu, anak. Kira-kira apa ya manfaat kita berdoa sebelum belajar? Ada yang bisa? Supaya Biar ilmunya pinter, berkah, Pak. Iya, bisa ilmunya berkah, ilmunya terekam. Apalagi satu lagi coba? Mohon perlindungan, Pak. Ya, memohon perlindungan. Terima kasih semua anak-anak Bapak bisa menjawab. Jadi, keberkahan kita berdoa adalah untuk meminta keberkahan kepada Allah dalam menuntut ilmu. Baik, selanjutnya Bapak cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak Ya, hadir hari Pak. ini? Hadir semua, semua. Pak. Hadir semua, Pak. Pak. Alhamdulillah hadir semua. Jadi anak-anak kelas 6 ini rajin-rajin semua ya. Dari awal dulu masuk terus. Ya Pak, nanti nggak lulus Pak kalau nggak ada hadir. Iya, benar sekali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, Hari Merdeka. Sekarang anak-anak silakan berdiri, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, apakah videonya tadi sudah bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Ya, Pak. Pak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Itu menunjukkan sikap nasionalisme. Apa itu sikap nasionalisme? Cinta tanah air, Pak. Ya, benar. Sofian pintar sekali, cinta tanah air. Jadi kalian sebagai penerus bangsa harus mencintai tanah air kita. Belajar yang rajin ya. Nanti Ya, supaya Pak. bisa jadi pemimpin Ya, Pak. bangsa Indonesia. Ya. Oke. Sekarang coba kita bahas dulu materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Modernisasi itu, Pak. Dampak modernisasi, Pak. Dampak Ya, dampak modernisasi kehidupan terhadap masyarakat. Yang pertama itu dampaknya di bidang apa? Ada sosial budaya, Pak, kalau nggak salah. Ya, sosial budaya. Ekonomi Pak. Transportasi, Ekonomi, Pak. transportasi yang kita pelajari hari ini. Oh iya, gitu. Baik. Yang kemarin apa coba? Teknologi. Ya, Iptek, berarti Pak, Iptek. ya benar sekali. Kalian masih ingat semua ya, yang pertama bidang ekonomi, kedua sosial budaya, dan bidang iptek. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang tentang modernisasi dalam bidang transportasi. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak melalui pengamatan video pembelajaran, kalian dapat menganalisis perubahan transportasi dari masa lalu hingga masa sekarang. Yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran dan gambar, kalian dapat membandingkan alat transportasi masa lalu dengan sekarang berdasarkan karakteristiknya dengan tepat.
Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari modernisasi dalam bidang transportasi. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok dan penugasan, kalian dapat menelaah kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan baik. Yang kelima, melalui diskusi kelompok dan penugasan, kalian dapat menuliskan dampak positif dari persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, melalui penugasan nanti, kalian dapat menyajikan hasil LKPD di depan kelas dengan percaya diri. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita tumbuhkan semangat dulu ya, kita ice breaking. Bisa? Sekarang Pak. kita tepuk PPK tadi ya. Bapak yang memimpin, kalian bertepuk. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Integritas. Oke, terima kasih anak-anak. Masih semangat kan untuk belajar? Oke, kita lanjut belajar kalau sudah semangat. Nah, ini Bapak tampilkan sebuah gambar. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Gambar apa yang ada di sana? Gambar delman, Pak. Ada Ya, taksi. Dari keempat gambar itu mereka merupakan alat Transportasi, Pak. benar sekali, itu adalah alat transportasi. Itu Coba. ada motor mirip motor saya, Pak. Oh, iya benar. Ini Ananda Sofian. Iya, Pak, mirip sekali. Wah, keren ya, semakin ganteng nanti Anda Sofian pakai motor itu. Udah sampai kakinya? Belum, Pak, masih Punya orang SIM, tua, Pak. Sofian nggak boleh naik motor. Sofian kalau naik motor ngebut-ngebut itu Pak Toto. Ya, kalau masih kecil jangan dulu pakai motor ya. Nanti kecelakaan loh. Oke, sekarang Ananda Erniati. Alat Iya, Pak. transportasi tradisional apa yang ada di sana? Ada itu Pak, kuda, delman Pak. Oh, iya, ada delman. Satu lagi apa? Becak Pak. Oh, ada beca. Oke, sekarang Ananda Yuli. Ya, Pak. Alat transportasi modern apa aja yang kamu lihat di sana? Ada mobil, Pak. Ya, ada mobil. Ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Ada motor yang seperti punya Pak Sofian. Ya, ada mobil dan motor. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan itu tadi adalah alat transportasi. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kalian tahu proses modernisasi dalam bidang transportasi? Belum, Pak. Oh, belum. Jadi Belum, karena Pak. kalian belum paham, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk memperdalam materinya, mari kita saksikan video berikut ini. Saksikan dengan seksama ya, analisis video yang Bapak putar. Hey ho pop gengs, berbicara soal perkembangan transportasi dulu dengan sekarang mah udah makin canggih ya. Nah, tapi mungkin di antara kamu ada yang penasaran nih, kayak gimana sih perkembangan transportasi jadul hingga bisa semodern seperti sekarang ini. Mau tahu? Nah, berikut transformasi moda transportasi umum di Indonesia. Masuk ke Indonesia antara tahun 1930 sampai 1989. Nah, setelah itu, sekitar tahun 1970-an, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu mencanangkan Helicak sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Lalu, oplet sendiri juga mulai beroperasi di Jakarta, solusi untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Amin, mudah-mudahan ya. Yes. Alat transportasi udara. Kamu tahu nggak sih alat transportasi udara pada zaman dulu? Yuk, alat transportasi udara pada masa dulu adalah balon udara yang digunakan sebagai sarana pengangkutan barang bagi manusia melalui udara. Nah, balon udara ini pertama kali dibuat pada tahun 1783.
Pada waktu itu sih, balon udara hanya mampu. Nah, dengan adanya alat transportasi modern tersebut, perjalanan pun jadi jauh lebih cepat dibandingin sama transportasi lain. Nah, itulah video pembelajaran kita untuk materi yang ini. Kira-kira sudah paham belum sampai di sini tentang proses modernisasi transportasi? Nah, Ada, Pak. Ya, sudah sebagian ada yang paham, tetapi sepertinya sebagian masih ada yang belum paham ya, atau masih kebingungan. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, Bapak akan menjelaskannya secara lebih detail. Sekarang kalian perhatikan penjelasan dari Bapak ya, jangan ribut, dan tetap fokus untuk memperhatikan pembelajaran hari ini. Oke. Ini materinya modernisasi dalam bidang transportasi. Sebelum kita membahas modernisasi dalam bidang transportasi, kita harus mengetahui dulu apa itu modernisasi. Nah, sekarang pengertian modernisasi itu adalah perubahan-perubahan masyarakat dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang modern. Yang kedua, kita harus memahami apa itu transportasi. Coba sekarang Ananda Andi, transportasi itu apa? Tidak bisa. Sekarang Ya, mobil, Sofian. Pak. Oh, mobil. Sofian, apa transportasi? Alatnya ya, Pak. Pengertian transportasi itu Oh, apa? Sofian? transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat lain, Pak. Oh, bagus. Jadi benar kata Sofian tadi, transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya menggunakan bantuan kendaraan. Nah, kita garis bawahi kendaraan. Jadi perpindahan manusia dan barang dengan kendaraan yang bisa digerakkan oleh manusia dan juga mesin. Manusia tadi yang tradisional, sedangkan mesin adalah kendaraan yang modern. Jadi anak-anak, alat transformasi ini senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut didorong oleh modernisasi dan penemuan-penemuan alat transportasi yang semakin maju. Secara umum transportasi itu dibagi menjadi 3 macam. Apa saja coba transformasi tadi 3 macam itu? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, apa? Ananda Yuli. Transportasi darat, Pak. Transportasi darat. Yang lain? Satu lagi apa? Transportasi laut, Pak. Iya, Ada Indra, udara, transportasi Pak. laut. Iya, Sofian, udara, transportasi udara. Jadi kalian semua sudah mengetahui ya, ada 3 jenis transportasi. Transportasi darat, laut, dan udara. Untuk transportasi darat itu adalah segala macam bentuk transportasi yang menggunakan jalan. Jadi segala transportasi yang menggunakan jalan darat itu disebut transportasi darat. Sedangkan untuk transportasi laut itu adalah kegiatan pergerakan atau perpindahan barang dan manusia dan jasa yang dilangsungkan di semua jenis laut, baik laut teritorial, perairan kepulauan, dan juga laut pedalaman. Jadi yang mengapung daerah itu adalah transportasi laut kendaraannya. Oke, yang terakhir adalah transportasi udara. Transportasi udara ini adalah angkutan mutakhir atau yang tercepat karena mereka menggunakan pesawat dan jalurnya itu adalah angkasa atau jalannya itu di udara ya, di langit. Jadi tidak ada hambatan. Jadi bisa lebih cepat dari transportasi yang lainnya. Oke. Kemudian untuk perkembangan alat transportasi tadi itu dimulai dari alat transportasi tradisional menuju alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional adalah sarana angkutan umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau ditarik oleh hewan. Contohnya adalah delman, sampan, dan balon udara. Coba, kalau delman digerakkan oleh apa, anak-anak? Kuda, Pak. Pak. Iya, benar. Digerakkan oleh kuda atau sapi. Berarti digerakkan oleh hewan. Hewan. Kemudian, sampan. Kalian di sana ada sampan. Digerakkan oleh apa? Dayung, Pak. Gayung. Siapa yang menggerakkan gayung? Manusia. Manusia. Kemudian balon udara. Balon udara digerakkan oleh apa? Dia bisa terbang itu karena apa? Angin, Pak. Angin, Pak. Ya, karena uap api yang ada di dalam balon itu. Jadi dia bisa terbang. Yang kemudian
berkembanglah menjadi alat transportasi modern. Alat transportasi modern adalah sarana angkutan umum yang digerakkan oleh mesin. Contohnya seperti mobil, kereta api, kapal, dan pesawat. Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan satu contoh lain dari transportasi tradisional? Beca, Pak. Oke, benar, beca. Kalau alat transportasi modern, yang lain apa? Sepeda motor, Pak. Iya, Bus, sepeda Pak. motor. Benar, bus, iya benar. Nah, Ananda Sofian sepertinya sangat suka sama sepeda motor ya. Suka sekali saya, Pak. Iya, suka Sofian sekali. suka ngebut-ngebut itu, Pak. Ya, Bohong boleh itu, ya. Pak. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari dampak modernisasi dalam bidang transportasi. Yang pertama itu dampak positifnya. Sekarang coba Ananda Liana, Ya Pak, saya bacakan Pak. coba dampak positif dari transportasi tadi apa saja? Ya, dampak positif. 1. Semakin banyak pilihan alat transportasi yang dapat digunakan. Ya. 2. Proses perpindahan manusia dan barang semakin mudah, nyaman, dan cepat. 3. Biaya transportasi lebih murah dan terjangkau untuk semua kalangan. 4. Waktu tempuh perjalanan menjadi singkat. 5. Proses distribusi barang-barang kebutuhan semakin mudah dan dapat menjangkau wilayah luas. 6. Perjalanan yang jauh dapat ditempuh dalam waktu cepat. Ya, baik. Terima kasih Ananda Liana. Kemudian, selain dampak positif, perkembangan dalam bidang transportasi ini juga memiliki dampak negatif. Ada beberapa dampak dari perkembangan transportasi ini, dampak negatifnya. Coba sekarang Ananda Indah baca yang dampak negatifnya. Dampak negatifnya, 1. Menimbulkan polusi udara yang berasal dari asap buangan kendaraan. 2. Kemacetan di jalan raya meningkat. 3. Semakin sering terjadi kecelakaan. 4. Manusia ketergantungan dengan alat transportasi. Yang kelima, sumber energi semakin langka karena banyak digunakan sebagai bahan bakar. Iya, bagus sekali. Terima kasih Ananda Indah. Oke, sekarang kita sudah mempelajari tentang modernisasi transportasi. Sekarang Bapak tanya, alat transportasi modern apa saja yang pernah kalian naiki? Kereta api, Pak. Mobil, Iya, ada Pak. kereta api, apa lagi? Pesawat, Pesawat, Pak. Apa lagi? mobil. Naik bus, Pak. Naik Ya, bus. mobil, bus. Ya, kalian sudah memiliki pengalaman menaiki kendaraan modern ya. Kendaraan modern tadi adalah kendaraan yang digerakkan oleh Mesin, Pak. mesin. Sekarang Bapak tanya, apakah di rumah kalian ada sepeda motor? Ada, Ada, Pak. Pak. Nah, Tua, Pak. Ada, Pak. Ya, rata-rata di zaman modern ini kita semua sudah memiliki sepeda motor ya. Nah, sepeda motor tadi adalah salah satu kendaraan modern saat ini. Adakah dampaknya penggunaan sepeda motor tadi terhadap persatuan dan kesatuan? Kadang yang menggunakan knalpot racing itu mengganggu, Pak. Iya, berarti dia tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan ya. Iya, Pak, karena mengganggu yang lain. Ya, itu adalah dampak negatifnya. Baik, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih itu persatuan dan kesatuan. Oke, dampak positif dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi antara umat dan menghormati orang lain. 2, menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. 3, menumbuhkan sikap rela berkorban demi kepentingan bersama. 4, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan peduli terhadap sesama. 5, menumbuhkan kesadaran akan kerjasama dan gotong royong. Oke, tadi Bapak menghubungkan ya kendaraan bermotor tadi dengan dampak persatuan dan kesatuan. Ternyata motor tadi memiliki dampak positif terhadap persatuan dan kesatuan. Contohnya, kendaraan yang banyak, mereka memiliki jenis yang sama, jadi mereka membentuk suatu komunitas motor. Pasti Ananda Sofian tadi ada komunitas motor ya? Iya, Pak. Orang tua saya ikut komunitas motor, Pak. Orang tua ini Ananda Sofian ya yang di depan ini ya. Iya, Pak. Adalah Bapak Jokowi, adalah Presiden Indonesia kita. Oke, untuk dampak positif dari persatuan dan kesatuan dalam komunitas motor ini tadi, mereka bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, menumbuhkan sikap kekeluargaan,
menjalin rasa kemanusiaan terhadap sesama. Kemudian menumbuhkan sikap tolong-menolong. Dan yang kelima adalah menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan yang ada. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang modernisasi transportasi dan persatuan dan kesatuan, kalian akan Bapak bagikan LKPD nanti. Bapak bagikan LKPD nanti yang bisa kalian kerjakan. Sebelum Bapak bagikan LKPD, sekarang Bapak bagi kelompok dulu ya. Nah, kemarin kelompoknya kan sudah Bapak bentuk. Sekarang silakan susun mejanya berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, Pak. Siap. Pak. Oke, sekarang ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Pak. Oke, LKPD-nya sudah kalian lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang silakan kalian mencari informasi atau data tentang masalah yang telah Bapak sediakan LKPD tadi, ya. Bekerja sama dengan kelompok kalian, nanti Bapak akan mengawasi dan membimbing kalian. Bapak akan keliling, apabila kalian membutuhkan bantuan atau kesulitan, boleh bertanya kepada Bapak, ya. Ya, Pak. Kemudian kalau sudah dapat datanya, silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Silakan dikerjakan. Betul. Dan yang dicatat Sudah, Pak. sudah. Ya. Oke. Sekarang karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, silakan kalian presentasi ke depan kelas. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi dan pengisian LKPD-nya. Silakan kepada yang dari tadi kelihatan paling semangat ya, Ananda Sopian, coba. Ananda Sopian, Ya, Pak. bisa untuk presentasi ke depan dengan kelompoknya? Ya, Pak. Nah, silakan bacakan hasil pengisian LKPD-nya. Sebentar ya, Pak. Ya. Mencari informasi data tentang masalah. Yang pertama, Ya, tentang perubahan transportasinya, Ananda Sopian. menghubungkan gambar ini ya, Pak. Ya, apakah Iya, Pak, ini. sudah kalian hubungkan? Coba Bapak lihat dulu. Oke, benar. Sudah dihubungkan, Pak, sesuai dari masa ke masa ini, Pak. Ya, benar sekali. Ini sudah Bapak lihat, isian LKPD kalian sudah sangat bagus. Oke, terima kasih Ananda Sopian untuk presentasinya. Sekarang anak-anak yang lain, coba dari kelompok lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari presentasi kelompok Ananda Sopian tadi? Adakah tanggapan atau pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah bagus ya? Dah. Ya, karena mereka sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya dengan bagus, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Oke, dari pengisian LKPD tadi, kita simpulkan
apa saja masalah yang telah kita selesaikan pada LKPD tadi. Yang pertama tentang modernisasi transportasi. Untuk transportasi lama itu tadi menggunakan apa anak-anak? Ada yang dari sepeda terus menuju ke sepeda motor, Pak. Ya, dari sepeda menuju sepeda motor. Sepeda itu awalnya digerakkan dengan apa tadi? Kalau sepeda kan menggunakan manusia, Pak. Nah, kalau Iya. sepeda motor sudah menggunakan mesin. Ya, pintar. Kemudian untuk persatuan dan kesatuan tadi, ada kegiatan apa saja yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam LKPD? Ada di komunitas motor, Pak. Iya, di komunitas motor, benar sekali Nanda Sofian. Yang lain ada tidak jawaban yang lain? Kegiatan apa saja yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan? Menumbuhkan sikap kekeluargaan, Pak. Ya, benar, menumbuhkan sikap kekeluargaan. Satu lagi Saling coba. tolong menolong. Iya, pintar sekali Ananda Indah. Menolong, saling tolong menolong. Menolong. Baiklah, Ananda sekalian, karena pengajian LKPD telah selesai, Bapak akan memantapkan materi hari ini. Dampak dari modernisasi terhadap persatuan dan kesatuan. Untuk modernisasi transportasi tadi memiliki dampak yang positif, yaitu dapat mempercepat perjalanan atau perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan juga untuk penggunaannya itu lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih ekonomis. Kemudian untuk dampak negatifnya, walaupun banyak dampak positifnya, tetap ada dampak negatifnya dari perkembangan teknologi transportasi, yaitu menimbulkan polusi. Oke, selanjutnya untuk kegiatan refleksi ini, sebelum refleksi Bapak akan menyediakan soal evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan. Ini ada 10 soal evaluasi. Silakan diterima lalu dikerjakan. Oke, apakah sudah dikerjakan anak-anak? Sudah, Pak. Oke, sekarang silakan Sudah, dikerjakan nanti untuk Bapak koreksi dan Bapak beri penilaian. Selanjutnya, dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Kita tahu Macam-macam tentang alat transportasi, Pak. Transportasi, Pak. Transportasi dan persatuan dan Dampak persatuan dan kesatuan. Kesatuan. Oke, apakah kalian senang belajar hari ini anak-anak? Tenang, Tenang, Pak. Pak. Kegiatan apa kira-kira yang paling kalian sukai? Naik motor, Pak. Melihat gambar-gambar itu loh, Pak. Gambar Alat transportasinya itu, Pak. Alat transportasinya. Ya, jadi kalian menyukai gambar-gambar dan alat transportasinya. Jadi nanti kita perbanyak lagi gambar-gambarnya di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian, adakah bagian yang paling sulit kalian pahami? Enggak, Tidak Pak. Ada, Pak. Ada, Oke, Pak. tidak ada. Berarti semuanya sudah paham ya. Kemudian untuk rencana selanjutnya itu nanti Bapak akan menilai hasil evaluasi tadi. Apabila kalian belum mencapai KKM, Bapak akan mengadakan kegiatan remedial. Tetapi bagi yang sudah mencapai KKM, Bapak akan berikan nanti materi pengayaan ya anak-anak. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya, itu kita akan melakukan pengulangan materi dan pembahasan soal-soal, karena mengingat sedikit lagi kalian akan menghadapi ujian. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang silakan periksa kebersihan kelas kembali. Apabila ada sampah, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah, Pak. Sudah bersih, Pak. Bersih, Pak. Oke, sekarang kita yel-yel dulu untuk menambah semangat kita. Kita tepuk-tepuk dulu. Kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali di depan ya. Ya, Pak. Kalau Bapak bilang tepuk dua, itu bertepuk dua kali, kanan dan kiri. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya, Pak. Kemudian kalau tiga, kanan, kiri, atas. Ya, Ya. Pak. Sedangkan untuk 5, itu kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas 2 kali. Bisa anak-anak? Ya, bisa, Bisa, Pak. Coba, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4.
Oke, tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 5. Sudah? Masih semangat? Semangat. Oke, semangatnya sisakan untuk pembelajaran berikutnya ya. Oke, sekarang pertemuan kita sudah selesai, semua materi sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Sekarang silakan dipimpin oleh Ananda Sopian, karena paling semangat hari ini. Lah, Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang barisan yang paling rapi boleh pulang duluan. Nah, untuk itu Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, baik. Silakan untuk yang pengamat memberi tanggapan. Baiklah, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya pembelajaran yang disampaikan Pak Toto sudah sangat baik, sudah runtun dimulai dari pembukaan kegiatan inti sampai dengan penutup. Dalam kegiatan intinya itu pembahasan masalahnya sudah sangat menyambung dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikannya. Terus dalam penyampaiannya juga sudah sangat baik, intonasi bicara Pak Toto juga pokoknya bagus deh. Itu bisa membuat motivasi siswanya untuk belajar. Apalagi di situ bahan ajarnya kan disajikan dengan gambar-gambar yang sangat menarik. Jadi menurut saya pokoknya Pak Toto untuk kegiatan hari ini bagus, 2 jempol. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan untuk yang pengamat kedua. Saya pengamat kedua. Menurut saya tampilan Pak Toto secara keseluruhan sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang seharusnya. Mulai dari pembukaan kegiatan inti sampai ya, tidak jauh beda sama Bu Narti tadi, sudah bagus, top. Oke, Bu Indah, Bu Narti, dan teman-teman yang lain. Baik. Kita lanjutkan untuk per teaching.